Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan serta sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 454 bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, bagian perumpamaan akhir zaman yang disampaikan Yesus kepada para murid dan para pendengarnya pada saat itu berbicara tentang bagaimana seseorang melakukan hal yang benar kepada Tuhannya. Dan kalau kita lihat, maka kita berbicara tentang orang miskin di sini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang miskin itu serba kurang makan, kurang pakaian, kurang tempat tinggal, kurang pengetahuan kadang-kadang ya, dan lain sebagainya. Bahkan saking banyaknya kekurangan, maka orang miskin seringkali dikatakan kurang manusia. Jadi sebagai manusia dia kurang, jadi nggak diperhitungkan gitu, nggak terlalu diperhatikan ketika ada hal yang penting. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, justru mereka yang kita anggap tidak penting, kurang manusia itu jadi penentu loh di dalam penghakiman terakhir kelak. Dia yang menjadi penentu bagi kita. Apakah kita akan dikumpulkan menjadi bagian orang yang ada di sebelah kanan, yaitu para domba, atau kita menjadi mereka yang ada di sebelah kiri dari tahta pengadilan itu, menjadi seperti kambing ya gitu. Karena pemisahannya sangat jelas, jadi nggak bisa ada yang kesaru, salah masuk dan lain sebagainya. Enggak, pemisahan itu clear banget. Firman Tuhan berkata seperti seorang gembala memisahkan kambing dari domba, ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa mereka jadi penentu loh. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada mereka itu akan menjadi penentu. Dan bagian yang kedua yang sangat menarik bagi kita pada bagian firman Tuhan ini adalah ketika orang-orang benar itu, mereka memberikan segala sesuatu dengan tulus. Di ayat 37 itu ketahuan. Tahuannya dari mana Bapak Ibu? Yaitu ketika mereka diberitahu bahwa mereka memberikan kepada Tuhan, maka bilang, "Kapan kami lihat Tuhan dalam keadaan kelaparan, kami beri makan," dan seterusnya. Jadi dari situ mereka bisa diketahui mereka yang memberikan itu, pertolongan kepada mereka yang kekurangan itu adalah memberikannya dengan tulus, tanpa punya tujuan yang pribadi, bersifat pribadi atau kepentingan pribadi. Bapak Ibu tentu tahu ada masa-masa tertentu di dalam negara, termasuk Indonesia juga ataupun seluruh dunia juga secara politik, orang-orang miskin memang bisa dijadikan alat ketika orang memberikan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya, tapi firman Tuhan berkata orang-orang benar itu nggak tahu, mereka berikan aja, gitu. Mereka lakukan saja, mengunjungi mereka yang ada di penjara, atau ketika mereka sakit, dia juga datang untuk melawat mereka. Ya, Bapak Ibu, mereka melakukannya dengan tulus sekali. Dan yang ketiga kita belajar adalah ketika orang-orang benar itu memberikan sesuatu itu tepat pada waktunya dan tepat gunanya. Itu ketahuan dari mana? Ayat 35 dan 36. "Ketika aku lapar," kata Tuhan ya, "kamu memberi aku makan." Ini enggak kebalik gitu ya. Jadi enggak sudah kita mati baru dikasih, enggak. Waktu kita lapar diberi makanan, waktu kita haus diberi minuman dan seterusnya ya. Jadi tepat sekali. Kita melawat orang ketika dia sakit, ketika dia di penjara kita kunjungi, Bapak Ibu. Jadi waktunya tepat sekali dan memang tepat guna gitu loh. Coba bayangkan kalau mereka sedang sakit dikasih makanan, belum tentu mau Bapak Ibu. Belum tentu ada rasa lapar ya atau keinginan untuk makan. Tapi ini tepat. Jadi orang benar memberikan tepat pada waktunya dan tepat gunanya juga gitu ya. Pelajaran yang keempat dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka memberi kepada orang yang memerlukan itu sama seperti memberi kepada Tuhan. Ya, ayat ke-40 Tuhan katakan, "Apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang yang hina ini, kamu memberikannya untuk aku." Dari sisi ini kita melihat bahwa sebenarnya kita memberi kepada Tuhan itu sebenarnya melalui manusia gitu ya. Kita nggak bisa langsung memberi kepada Tuhan, tapi kita memberikannya melalui manusia yang ada bersama-sama dengan kita. Lagu yang akan kita nyanyikan pada bagian yang berikutnya setelah khotbah ini adalah NKB 200, "Di Jalan Hidup yang Lebar dan Sempit."
Lagu ini mengajarkan kepada kita tentang hal-hal apa aja sih. Jadi kadang-kadang orang membutuhkan hal-hal yang fisik, berbentuk fisik, makanan, minuman, pakaian. Tapi ada juga yang perlu didatengin mereka di dalam penjara, kebutuhan rohani gitu ya. Mereka yang sedang sakit juga dikunjungi, itu adalah kebutuhan rohani. Lagu di jalan hidup yang lebar dan sempit mengajarkan kepada kita, biarlah kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, baik dari hal fisik maupun dari hal rohani. Jadi banyak sekali mereka yang membutuhkan hidup yang gelisah pada saat ini oleh karena keadaan ya, baik pandemi maupun juga resesi dan lain sebagainya. Orang menjadi gelisah dan kemudian mereka frustrasi dan lain sebagainya. Maka kita bisa menjadi saluran berkat. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh menjadi saluran berkat. Tentu saja boleh, Bapak Ibu. Tentu saja boleh. Kenapa? Karena di Markus 14 ayat 7 Tuhan berkata, ketika ada orang yang protes, ada seorang wanita memecahkan botol minyak wangi narwastu yang sangat luar biasa itu dan mencurahnya kepada kepala Yesus, maka waktu itu Yesus berkata, selalu ada kesempatan buat kamu gitu ya, sebab orang miskin selalu ada padamu kalau kamu mau melakukannya ya, kalau kamu mau membantunya. Tinggal kamu mau atau tidak mau ya. Itu di Markus 14 ayat 7. Saya ajak kita untuk membaca dari Markus 14 ayat 7 berkata begini. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Jadi kapan saja Bapak Ibu mau, sebenarnya tinggal soal kemauan. Orang-orang yang berkekurangan, yang sangat membutuhkan bantuan kita itu selalu ada. Jangan bilang nggak ada gitu ya. Ada di tempat yang paling mewah sekalipun ada Bapak Ibu. Ya kita bisa lakukan memberikan hal-hal yang baik gitu yang mereka perlukan. Mungkin di Bapak Ibu di rumah kita banyak hal-hal yang atau barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlukan. Barang-barang yang masih bagus gitu ya, yang bisa kita berikan. Waktunya lah sekarang kita membersihkan gudang kita, membongkar rumah kita, ya memberikan kepada orang lain. Saya dan keluarga punya pengalaman ketika rumah kami terkena kebakaran pada waktu tahun 2019, maka kami baru menyadari ada banyak barang-barang yang masih bagus, yang masih baru, yang sebenarnya itu kita nggak pernah pakai gitu loh, dan mungkin juga nggak butuh. Kenapa kita ada barang-barang itu? Mungkin kita beli, ada diskon, ya, ada promo dan lain sebagainya, kita bisa menyimpan itu. Tapi haruslah kita menjadi saluran berkat Tuhan. Kita bagi kepada mereka. Di satu gereja saya pernah melihat bahwa setiap kelompoknya, setiap rayonnya menjelang Natal mereka mengumpulkan barang-barang yang berharga, yang masih bagus, yang mau diberbagikan kepada orang lain. Itu satu cara atau satu bentuk yang bagus yang kita bisa lakukan ya. Karena itu akan membuat kita bersukacita. Ya, kita menjadi bagian dari orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kiri tadi dikatakan. Jadi mau jadi domba atau kambing itu tergantung kita Bapak Ibu. Kesempatannya selalu ada. Gunakan kesempatan selagi masih ada waktu. Ya, kita bisa lakukan apa saja. Itu yang akan menentukan. Tapi yang penting kita memberikannya itu karena kita memberikannya kepada Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Ini akan menjadi berkat buat kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal baik kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami ingin berdoa dan mengumpulkan pokok-pokok doa syafaat ini. Kami ingin berdoa untuk gereja kami tentunya GKI 5. Kami ingin berdoa untuk kelancaran atau untuk program dari gereja GKI 5. Semoga program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Kami juga berdoa untuk pergumulan di sekolah, pekerjaan, perekonomian, pendidikan, dan lainnya, Tuhan. Semoga pergumulan yang dialaminya dapat terselesaikan dengan
baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami sakit penyakitnya, semoga apa yang dikonsumsi dari makanan, minuman, serta obat-obatan maupun dokter dapat menyembuhkan penyakitnya. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. Semoga penanganan ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 200, bait yang pertama dan yang ketiga. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat, seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa